Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Perayaan 17 Agustus ini sebenarnya untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotik pada setiap warga negaranya, yaitu negara kita Indonesia. Nah, video reaction kita kali ini kita akan melihat bagaimana kira-kira jiwa nasionalisme dan patriotik orang Chinese yang ada di negara kita Indonesia yang selama ini mungkin masih banyak yang meragukan. Seperti apa? Langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Etnis Cindo atau Tionghoa itu adalah bagian dari Indonesia, sama seperti suku-suku dan etnis lainnya di Indonesia. Aku Sally Go, your favorite Cindo girl, dan aku suka bahas tentang budaya Tionghoa dan self-growth. Apakah Cindo merasa asing kalau berwisata ke Tiongkok atau pergi ke China? Aku sendiri pernah berlibur 2 kali ke China. 1 kali liburan bareng keluarga dan orang Chinese ke Cina, dan dia merasa bukan orang dengan teman-teman aku yang orang Cina ya. Macam-macam, ada yang dari suku lain, ada yang memang suku Tionghoa. Pergi ke China, kita semua itu adalah orang asing. Meskipun bagi yang beretnis Tionghoa, mukanya bisa mirip dengan orang sana karena memang oriental banget ya looknya, tapi banyak banget perbedaannya. Yang pertama, dari segi bahasa, kita dengan mereka gak bisa berkomunikasi dengan lancar karena bahasanya udah asing sama sekali untuk kita. Kita kalau mau belajar bahasa Mandarin itu seperti belajar bahasa asing. Sedangkan orang-orang Tionghoa yang kalian lihat di sekitar kalian, yang kalau berbicara bahasa Cina itu kebanyakan adalah dialek, sama seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak. Orang Indonesia kalau pergi ke China, meskipun etnisnya Chinese sekalipun, akan bilang kalau dia adalah orang Indonesia. Jadi jangan ragukan nasionalitas etnis Cindo. Tionghoa itu adalah bagian dari Indonesia, sama seperti suku-suku dan etnis lainnya di Indonesia. Nah, gimana pendapat kalian tentang orang yang masih menganggap bahwa keturunan Chinese di Indonesia adalah orang luar? Tempat menyusun teks proklamasi itu di rumah orang Cindo. Mari kita bahas. Nah, teman-teman tahu kan tentang peristiwa Rengas Dengklok? Buat yang belum tahu, betul. Peristiwa ini adalah salah satu tonggak menuju proklamasi di Indonesia. Jadi ada peristiwa penculikan Presiden Soekarno dan Wapres Bung Hatta. Beliau dijemput oleh kelompok Menteng 31 dengan tujuan markas peta. Namun rombongan singgah di sebuah rumah milik Zhao Qixiong. Beliau ini adalah petani yang kebetulan anggota peta juga. Rumah beliau dipilih karena jauh dan tertutup ribunya pohon. Pada saat itu, Bapak Zhao tidak berada di rumah. Ia membiarkan rumahnya digunakan untuk menyusun teks proklamasi. Dia memilih pergi keluar rumah bersama keluarganya agar penyusunan teks proklamasi tidak diganggu siapapun. Ya, ini kita melihat keterlibatan orang Cina dalam penyusunan teks proklamasi ya. Pada saat itu, proklamasi direncanakan dibaca di depan rumah beliau, tetapi oleh Ahmad Subarjo mengundang Soekarno-Hatta membacakan teksnya di Pegangsaan Timur. Walaupun jarang disebut dalam sejarah, Zhao Qixiong dan rumahnya menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan. Hari ini adalah hari peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, salah satunya rumah milik petani Cindo, Zhao Qixiong. Keturunan Tionghoa di Indonesia nggak usah diragukanlah nasionalismenya. Mereka itu beda banget dengan keturunan Cina di Malaysia yang cuma bisa berbahasa Cina. Cindo di Indonesia sih malah banyak banget yang nggak bisa bahasa Cina. Sebuah video yang lagi viral di TikTok menggambarkan perbedaan itu. Akun @mosijau979 ini cerita tentang pengalamannya jalan-jalan ke tempat makan Chinese food di Malaysia. Ternyata semua pegawai di sana cuma bisa bahasa Cina dan nggak ngerti ketika diajak berkomunikasi bahasa Melayu. Sebaliknya, si pria Indonesia ini walaupun keturunan Tionghoa nggak bisa berbahasa Cina. Ini semua terjadi karena di tahun 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 14. Inpres itu melarang penggunaan bahasa Cina oleh masyarakat etnis Tionghoa. Bahkan, bahasa dan aksara Cina dilarang dalam penerbitan, percetakan, dan media massa. Aturan diskriminatif itu sekarang sudah dicabut, tapi itu berhasil membuat keturunan Tionghoa melebur ke dalam budaya Indonesia. Keren ya, Tionghoa Indonesia? Jujur aku cakap, bila aku tengok tajuk, mula-mula rasa macam nak marah. Tapi apa yang didedahkan oleh bro daripada Indonesia yang berbangsa Cina ini, kesal juga dia ya. Aduh, sebenarnya memalukan lah. Jom sama-sama kita tengok dan aku akan buat reaction. Let's go.
Izin Stitch Kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku ingat banget papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant, jadi di sana kita mau order. Jadi pelayannya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Iya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu. Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau bisa, apa ya? enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain, jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu. Jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu, jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Jadi wajar ya, mereka tidak bisa bahasa Melayu sekolah ya. tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang. Iya gitu. betul. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Kalau di Indonesia kan enggak sih? Wajib berbahasa Indonesia ya. Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya, kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Wow. Oke. Aku Kita lihat reaksinya bagaimana kira-kira. Reaction sikit, tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Sebenarnya memalukan lah, memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia very fluent, tak dengar langsung bunyi dialect ke, bunyi macam pelat-pelat, macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja, dia punya silibus apa semua Chinese saja. Memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Ayo, memalukan siut, serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu pun ada. Tapi lebih kepada aku malu lah, sebab video-video aku sebelum ni duk sibuk cerita pasal Malaysia ni, perpaduan Malaysia ni berbilang bangsa, tapi kita semua. Ya, kita tahu bahwa di Malaysia itu dua
bahasa kebangsaan ya. Yang pertama Melayu, yang kedua bahasa Inggris ya. Jadi Chinese yang diceritakan tadi itu betul-betul dia tidak bisa berbahasa Melayu, juga tidak bisa berbahasa Inggris ya. Ini adalah satu Malaysia bla 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 apa semua. Apa korang punya reaction? Korang nak salahkan siapa? Rasa beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia. Biasanya Cina di Malaysia, diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang. Ada slang. I cuba buat. Slang. Hari ini sudah makan lah. Nanti kita pergi itu Jauh kedai, ya, jauh lepas tu perbedaannya. kita beli loh. Nada, Ini Cina Malaysia. dialeknya juga Kalau beda. Cina kat Indonesia, I really hope someone can Iramanya split with me with this betul-betul video. menunjukkan mereka Sesiapa tidak- yang Cina dari Indonesia tidak TikToker. pasti ya. I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia. Diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya. Okay, bye. Orang-orang pada heran Chinese di Indonesia tuh pada nggak bisa bahasa Mandarin. Oke, jadi pengalaman aku kuliah di Malaysia dan tinggal di Malaysia selama 4 tahun kurang lebih. Aku inget banget pertama kali aku datang dan teman-teman aku yang asli orang Chinese, Malaysian, mereka itu langsung menyapa aku pakai bahasa Mandarin, guys. Dan aku yang nggak bisa bahasa Mandarin pada saat itu, aku celingak. Bingung ya. Pada saat itu aku cuma sedikit ngerti, tapi aku langsung jawabnya pakai bahasa Inggris. Atau aku langsung bilang, sorry, I don't speak Mandarin, can you speak in English? Nah, terus mereka langsung kepo, kenapa kok? Kamu bukannya Chinese kok, kamu gak bisa bahasa Mandarin. Nah, ini yang membedakan Chinese Indonesian dan Chinese Malaysian in general. Info lebih banyak bisa ke YouTube channel aku ya. Ma, menurut Mama bahasa Mandarin ku penting gak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, isu untuk rego lebih murah. Dua, pas Imlekan, kita so ngerti orang yang lebih tua pakai bahasa Mandarin ngomongin kita. Duh, sese, durung mari. Kata lo, berguna saat debt collector telepon. Kita pura-pura gak iso bahasa Indonesia. Bahasa Cina untuk menghindari penagih hutang ya. 你跟我应该，我不是印度尼西亚公民，我听不懂，你懂语言，你看。 Loh, Christine, kamu orang Malay ya? Bukan. Christine Chinese Malaysia. Christine sering banget ditanya gini. Di Malaysia ada 3 ras, yaitu Malay, Indian, dan Chinese. Bukan semua orang bisa dipanggil orang Malay. Bisa tersinggung loh. Kalau di Indonesia, semua orang mau dipanggil orang Indo. Dia suka. Solidaritas orang Indonesia mantap deh. Jadi, kalau Christine ditanya lagi, Christine akan menjawab, Christine Chinese Malaysian dan bukan Malay. Salam korang, aku budak tua Cina. Kenapa Cina tak pandai Melayu? First of all, kawan-kawan member dia semua orang Cina. That's why dia cakap dalam bahasa Cina. Dan secondly, ibu bapa mereka, orang tua mereka menganggapkan bahawa bahasa Inggeris dan bahasa Cina lebih bernilai kepada masa depan mereka. Yang ketiga adalah aggression background. Sekolah dia semua berdasarkan bahasa Cina dan Mereka bahasa bergaul Inggeris. hanya Itu sesama sebab Cina kenapa di Malaysia ya. tak pandai Melayu. Ini warisan dari Orde Baru. Setiap warga Tionghoa diharuskan mengubah namanya menjadi lebih pribumi. Yes, bener. Ini contohnya. Kalau kalian punya teman-teman yang nama belakangnya itu kurang lebih seperti ini, pokoknya ada Tanadi, Tandi, Tansil, Tanu Wijaya, Tanu Disasro, Tanu Sudibyo, udah kayak gitu-gitu, itu berarti marga Chinese-nya kebanyakan pasti Tan. Ada Cindo tapi nggak bisa bahasa Mandarin. Mari kita bahas. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ya. Emangnya kenapa kalau orang Tionghoa di Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin? Kita harus tahu orang-orang Tionghoa, orang-orang Cindo seperti saya itu rata-rata bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Malah sebagian Bahasa besar kita Indonesia. menggunakan bahasa daerah karena kita lebih terbiasa dengan bahasa daerah kita. Karena bergaulnya kita dengan throwback sedikit nih tentang pribumi orang ya. Cina lain yang datang ke Indonesia pada saat itu. Sebenarnya bahasa Mandarin pun belum digunakan secara nasional di Cina. Jadi rata-rata kita menggunakan bahasa Hakka, Hokkien, Teochew, Kanton, Hainan, dan lain sebagainya. Selain daripada itu, pada masa Orde Baru dulu ada upaya sentralisasi budaya yang melarang dan membatasi peraturan perayaan terkait dengan etnis, sehingga bahasa Mandarin dan dialek pun tidak lumrah untuk dipraktekkan. Orang Cindo Iya, seperti saya betul. lahir dan besar di Indonesia, jadi saya juga harus belajar bahasa Mandarin dari awal. Belajar bahasa Mandarin itu susah banget karena setiap penekanan suara punya arti yang berbeda. Nah, itu alasan kenapa
kenapa sampai sekarang Cindo banyak yang belum bisa bahasa Mandarin. Follow saya ya untuk tahu tentang budaya Cindo. We are Cindo Surabaya, of course. Artis Cindo, Indonesia tapi ya. iso ngomong Mandarin. Cindo Indonesia. What's that ball? Hao ce. Lu bo tak saya. Kok ngewa lu tuh saya. Ci memang tahu. Halo Su. 怎么样？最近怎么样？呀，好啊，你好啊。以前不是叫过你了吗？ Ya ceban. We are Cindo Surabaya. Kalau mau ke mall, ojo heboh-heboh bajunya. Halo, mamaku ya. Bener lu. Iya. We are Cindo Surabaya. Wes kuliah tinggi-tinggi, akhirnya mek jaga toko. Nih, lulus nih, IPK 4. Lu udah lulus kuliah, besok lu mulai jaga toko. Ci, PS5 dong, Ci. Orang Tionghoa itu bukan orang Cina. Oke, sebenarnya videonya cukup menarik dan sebenarnya cukup jelas juga dia menjelaskan tentang ras Tionghoa di video tersebut. Tapi komentarnya, kenapa ya netizen ini? Kalau kreator yang emang followersnya bisa dibilang belum cukup besar, itu mesti komennya gak ngadet. Ayo kita baca. Bener nggak Kak Tionghoa itu mengeksklusifkan diri, nggak mau baur disebut Indo, terus manggilnya harus Koko Cici? Aku yang bantu jawab ya. Apakah benar mengeksklusifkan diri? Beberapa memang iya, tapi tidak semua. Kamu nemu 1-2 orang bukan berarti kamu bisa menyamaratakan semuanya. Iya betul. Gitu. Terus manggilnya harus Koko Cici. Tidak semua Beberapa orang Cina memang seperti iya, itu ya. Tidak semua. Tapi kenapa ya setiap ku tanya ke orang Tionghoa di mana kampung halamannya nyebutnya nama daerah di negara Cina ya? Kalau aku mau takut tak jawab Surabaya, sumpah. Ini yang paling parah nih. Makanya berbaur sipit. Wah, kita kasih tahu ya. Kenapa sih kok banyak orang Chinese yang berbaur sesama Chinese? Karena orang-orang seperti ini kita takut dirasisin. Kita belum berbaur, belum maju, udah begini yang kita lihat. Kita takut, bos. Kamu pikir aku bisa ngomong Cina? Aing mah lancar nyari bahasa Sunda. Lucu nih. Punten Ci, walaupun muka saya teh Cina-Cina teuingnya, tapi saya teh Cina, Tionghoa maksudnya. Tapi saya oge bisana bahasa Sunda. Tapi dah saya mah tidak sendiri karena teman-teman saya di Bandung kabeh teu bisa bahasa Mandarin. Padahal sekolah nanti di mana cing? Di SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Eta tehnya sekolah Kristen nomor 1 di Bandung. Nya otomatis ya kabeh teh teman-teman saya teh setipe ya jeung saya. Tapi nyata yang anu bisa bahasa Mandarin. Paling ke 10%. Dan tiap hari teh kita teh pakai bahasa Sunda. Bahasa Mandarin mah punten-punten. Sehari-hari bahasa Sunda ya. Saya kan merantau ke bahasa BSD daerah kita. Terus kan di BSD teh loba ya jalma-jalma dari daerah lainnya gitu. Nah, hanya pada bisa bahasa Mandarin gitu. Senteuna teh bahasa Hokkien, bahasa Teochew gitu. Saya teh merasa udah muka teh tidak Cina-Cina teuing ya. Terus tidak bisa bahasa-bahasa daerah mereka gitu ya. Jadi saya teh kayak merasa terdiskriminasi soalnya saya teh Sunda bisa. Bahkan nepikeun ka ayeuna saya ge ngan nyaho heuseul uyau tapian he. Ya demikian sahabat semua, sudah sama-sama kita saksikan bahwa memang ya nasionalisme itu tergantung dari mana dia lahir ya. Jadi ini fakta ya, bahwa tidak semua orang Cina itu merasa bahwa dia Chinese ya, yang betul-betul memang lahir di negara kita ya, keturunannya nenek moyangnya negara kita. Mereka tidak pernah merasa bahwa mereka adalah orang Cina ya, tapi sebagai keturunan Chinese ya, karena memang ras mereka, bangsa mereka memang Chinese. Dan mereka juga ikut berperan di dalam merebut kemerdekaan negara kita Indonesia. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.